Permisi, selamat pagi Bu-Ibu. Pagi Bu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu-Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ada dalam penyuluhan di saat ini. Penyuluhannya terkait dengan asma dalam kehamilan. Ya, pertama-tama sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait penyuluhan di saat ini, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan. Saya bernama Liswanda Kaihena. Oke, Ibu. Oke, sebelum kita ada dalam materi lebih lanjut, saya akan membagikan leafletnya. Sebentar ya, Ibu. Ya. Oke, Ibu. Oke. Ya, baik. Terkait dengan penyuluhan di saat ini, asma dalam kehamilannya, perlu ibu-ibu ketahui asma itu apa sih? Nah, asma merupakan suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respons saluran nafas terhadap berbagai rangsangan dengan adanya penyempitan jalan nafas, ya. Kemudian derajatnya dapat berubah-ubah baik secara spontan maupun sebagai suatu hasil pengobatan. Jadi dia tidak menetap, ya Ibu, dia berubah-ubah. Kemudian asma dalam kehamilan, perlu ibu-ibu ketahui bahwa asma dalam kehamilan merupakan gangguan peradangan kronik jalan nafas sehingga menimbulkan gejala periodik berupa sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk yang ditemukan pada wanita hamil, ya. Biasanya ini kondisi asma ini umumnya memburuk pada minggu 29 sampai 36 masa kehamilannya, Ibu. Ya. Kemudian kita lanjut ke etiologi atau penyebab asma. Ya. Etiologi atau penyebab asma yang pertama adalah alergen atau alergi, ya. Ya, alergi ini tentu sudah kita ketahui bahwa ini merupakan zat-zat tertentu bila dihisap atau dimakan dapat menimbulkan serangan asma. Alergi ini dapat berupa debu rumah, ya, debu-debu, ya. Jika kita terkena debu, tentunya kita cepat terserang asma. Kemudian serpihan kulit hewan seperti kucing, anjing, ya Ibu. Jadi kalau ada yang memelihara hewan, sebaiknya jangan terlalu mendekat, ya. Atau bila perlu tidak usah memelihara hewan, lagi untuk ibu hamil, ya. Itu sangat berisiko tinggi sekali. Kemudian penyebab yang kedua adalah infeksi saluran nafas. Infeksi saluran nafas ini terutama oleh virus influenza. Ibu tahu influenza kan? Flu, ya, biasa flu. Kemudian merupakan salah satu faktor yang paling sering menimbulkan asma bronkial. Diperkirakan 2/3 penderita ini ditimbulkan oleh infeksi saluran nafas. Ada juga penyebab yang ketiga, yakni polusi udara. Polusi udara ini, asma ini sangat peka atau sangat cepat terhadap udara berdebu, asap rokok, kemudian asap kendaraan atau pabrik, ya. Asap-asap ini mengandung hasil pembakaran dan oksida, totok nikel, serta bau yang tajam. Jadi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan atau dapat beresiko untuk ibu-ibu terserang asma. Yang berikutnya adalah stres. Jadi ibu-ibu kalau sedang hamil jangan terlalu stres, ya, nanti dapat berpengaruh kepada janin atau pada ibu sendiri dan dapat menimbulkan asma.
Kemudian yang berikut gejala-gejala asma. Pasti ibu-ibu sudah ketahui ya gejala-gejala asma seperti apa saja, karena ibu-ibu di sini semua adalah penderita asma. Tapi perlu saya jelaskan ya supaya kita semua tahu bahwa gejala-gejala asma yang pertama adalah wheezing. Ini adalah suara nafas ya, suara nafas yang terdengar di dalam paru-paru kita itu ya. Kemudian bronkotraksinya sangat berat. Kemudian yang kedua gejalanya hipoksia ringan dikompensasi dengan hiperventilasi. Yang berikut tanda gagal nafas, acidosis, hipapnea, adanya pernapasan dalam. Ini merupakan abnormal dari jalan nafas ya. Kemudian yang berikut komplikasi asma terhadap kehamilan. Komplikasi ini sangat banyak ya ibu-ibu. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, ini dapat berpengaruh kepada ibu-ibu sendiri maupun kepada janin ibu. Yang pertama, komplikasinya untuk ibu-ibu yakni bisa keguguran. Kemudian yang kedua, persalinan prematur, kemudian hipertensi selama kehamilan, dan hiperpremasi gravidarium. Jadi harus hati-hati ya ibu-ibu. Kemudian komplikasi juga terjadi pada janin. Yang pertama, kematian perinatal pada janin. Yang kedua, gangguan pertumbuhan janin. Kemudian kariomyolitas. Untuk yang berikut, penata laksanaan asma pada kehamilan. Yang pertama, penyesuaian terapi untuk mengatasi gejala. Jadi ada terapi-terapi tertentu untuk dapat mengatasi gejala-gejala asma ya. Kemudian pengobatan untuk mencegah serangan dan penanganan dini bila terjadi serangan asma. Yang berikut pemberian obat sebaiknya inhalasi untuk menghindari efek sistematis pada janin. Kemudian pemeriksaan fungsi paru-paru. Ya, sekian materi yang saya bawakan di saat ini terkait asma dalam kehamilan. Di akhir materi saya ini, apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya terkait materi yang saya sampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan ibu. Ya ibu, saya. Ya, silakan ibu. Saya kesempatannya ibu. Ya. Di sini saya ingin bertanya, jika saat hamil ibu terserang asma, apakah dapat berisiko tinggi, risiko seperti apa yang dirasakan ibu? Oh iya, terima kasih ibu, pertanyaan yang sangat baik. Jadi tentu sangat berisiko ya ibu. Sangat berisiko bukan hanya kepada ibu-ibu yang saat ini hamil, namun bisa juga terjadi pada bayinya. Risiko yang timbul seperti preeklamsia, namanya preeklamsia. Preeklamsia ini biasanya terjadi karena ada gangguan pertumbuhan plasenta sehingga mengganggu aliran darah ibu dan bayi di dalam kandungan. Kemudian dari risiko itu juga ada beberapa risiko lain seperti bayi kekurangan oksigen dan dapat mempengaruhi perkembangannya. Jadi kalau ketika ibu yang asma tentunya akan berpengaruh kepada janinnya ya, janinnya akan kekurangan oksigen. Kemudian risiko yang berikut juga dapat terjadi yakni bayi lahir prematur. Nah, itu dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Jadi bayi yang lahir belum tepat pada waktunya ya ibu-ibu. Resiko yang berikut, bayi lahir dengan berat badan di bawah rata-rata. Jadi berat badannya itu sangat di bawah ya, tidak normal. Jadi harus hati-hati ya, risikonya sangat tinggi sekali. Kemudian
berpengaruh juga pada komplikasi saat persalinan. Saat bersalin itu sangat berkomplikasi. Kemudian dapat juga berpengaruh kepada perdarahan lewat vagina. Jadi harus hati-hati ya Ibu. Nah, jadi itulah jawaban yang saya berikan Ibu. Apakah Ibu paham yang penjelasan yang saya sampaikan Ibu? Iya Ibu, saya paham. Terima kasih Ibu. Dari ibu lain apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Iya, saya Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Di sini yang saya mau tanyakan, saat ibu hamil terserang asma, obat apakah yang cocok untuk dikonsumsi? Dan tentunya aman tidak ada indikasi pada ibu dan janin. Terima kasih Ibu. Jadi obat yang aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil itu tentu sangat beragam ya Ibu. Bukan hanya satu. Ini dikonsumsi sebagian besar itu dapat dihirup atau inhaler yang berisi terbulain, kemudian albuterol, prednison, dan theophylline. Ini tentu sangat aman ya Ibu. Kemudian obat-obat yang diminum khususnya untuk ibu-ibu hamil haruslah sesuai dengan resep dokter, karena jika tidak nanti dapat berpengaruh kepada ibu sendiri ataupun kepada janinnya ya. Ya, itu mungkin penjelasan terkait pertanyaan yang dari Ibu dapat paham. Terima kasih Bu. Apakah dari ibu yang mau bertanya? Terima kasih Ibu. Ya, Saya mau bertanya, tips-tips apa saja untuk menghadapi asma saat hamil? Ya. Jadi tips-tips untuk menghadapi asma pada ibu hamil yang pertama adalah dapat memilih pendamping kesehatan yang profesional. Ya, jadi jangan asal pilih pendamping kesehatan yang tidak berkompeten ya. Artinya harus memilih pendamping kesehatan itu yang sudah punya pengalaman, dia dapat mengatasi asma secara baik. Kemudian yang berikut tipsnya adalah pemeriksaan kesehatan paru-paru. Jadi ibu hamil lagi yang terserang asma seperti ini harus rutin memeriksa paru-paru ya, supaya dapat mengetahui apakah paru-parunya bersih atau ada gangguan dan sebagainya ya. Kemudian tips yang berikut adalah pemeriksaan USG setelah mengalami serangan asma saat hamil. Jadi harus bisa memeriksa ke USG ya ibu, apalagi yang hamil setelah serangan asma. Tips yang berikut adalah menjauhi faktor-faktor asma. Faktor-faktor asma saat hamil seperti kenal debu, stres, kemudian menghindari hewan seperti kucing, anjing, ya, punya bulu itu dapat memicu timbulnya asma. Yang berikut adalah menjaga kesehatan tubuh dari ibu ya, untuk melindungi dan memberikan potensi lahir bayinya itu sehat. Terus jawaban yang saya berikan, apakah ibu dapat memahaminya? Oke. Waktu kita sudah cukup ya ibu-ibu. Sampai di sini. Ya, terima kasih atas partisipasi ibu-ibu untuk ada dalam penyuluhan asma dalam kehamilannya. Ibu-ibu tetap menjaga stamina dan menjaga kondisi agar tidak terserang asma. Semoga pada persalinan dan berikutnya itu ibu-ibu dapat melahirkan yang lebih baik ya ibu-ibu. Sehat selalu ya ibu-ibu. Oke, di akhir kata selamat pagi dan shalom. Saya permisi ya.